Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai sesi pertama soal kelas online bahasa Korea. Yang belum punya bukunya ini ada di link download ada di sini, atau kalau mau beli online bisa ke WA sini. Ya maksudnya beli yang buku tuh, beli yang bentuk buku ada di WA di sini, dan yang online download aja di sini ya. Dan itu di pause dulu. Kalau udah download, kita masuk ke halaman pertama. Sini ada cover Goyong Hokaje Hangguk Nengyok Sihong Ilsang Senghwal Hangguk. Berarti ini ini kan bahasa Korea sehari-hari, di kehidupan sehari-hari satu gitu ya. Karena ini semuanya pesan-pesan semua ini, karena yang terpenting itu kita pertama harus belajar hurufnya ya. Langsung ke bagian huruf ya. Ini karakter yang akan ada di buku, perlu diketahui ya biar nggak bingung. Nah, dan di bab pertama Hangul Ichiki. Ichi ini mengenal Hangul 1. Nah, di sini Hanggaran apa sih ini? Hanggaran Chon Sabek Sasip Samyon Joseon Site Sejong Tekwangi Sajon Hayos Semnida. Berarti Hangul ini sudah diciptakan oleh Raja Sejong di zaman Joseon tahun 1443. Hangul Jongje Jone Jongguk Munjain Hanjaro Hangguko Byogi. Jadi sebelum dibuatnya oleh Raja Joseon itu zaman dulu Korea pakai huruf Cina ya. Terus Hanjak Yokul Bajian Saramdari Sayong Hage Nomu Oryota. Berarti sangat sulit untuk orang yang tidak belajar bahasa Cina pada waktu itu. Irohan Euro. Dengan alasan ini Sejong Dewangen Ilban Saramdeldo Sipke Sayong Halsuin Hanggeral Jongje Hake dia Semnida. Jadi Raja Sejong ini menciptakan Hangul untuk memudahkan orang-orang biasa untuk bisa membaca lah ya, membaca berita atau di zaman itu, karena bahasa Cina itu sulit dipelajari untuk orang-orang biasa ya. Itu udah berarti momel jognen kerja iroke mandrosmida mandrota. Berarti telah dibuat seperti ini huruf dan ditulis secara vokal itu dibentuk seperti ini. Nah, kalau titik ini artinya Hanel, langit. Kalau bawah ini tanah. Kalau yang berdiri ini orang. Berarti kalau yang berdiri orang, yang horizontal itu tanah, dan yang titik itu langit. Berarti penulisannya adalah orang tambah langit bunyinya A, dan orang dua langit jadinya ya, dan langit ditambah vertikal jadinya O, dan langit tambah vertikal jadinya yo, begitu. Jadi ada 3 bentuk dari vokal dasar, yaitu tadi ya 3 bentuk dari langit, tanah, dan orang, yang akan menjadi huruf-huruf ini nanti ya. Ya, oyo, oyo, yuyu. Nama jinan mom jatuh. The main vowel were also made combining the basic letter. Jadi pada dasarnya ini 3 tetap. Jadi semua vokal ini dibentuk seperti ini ya. Berarti garis satu itu garis satu garis itu menjadi diartikan langit, garis horizontal menjadikan tanah, dan garis vertikal menjadikan orang. Dan nah, di halaman berapa ini? Di halaman 18 ini ada contoh ya. Jam itu konsonan ya. Konsonan itu yang selain A I U E O. Kalau A I U E O itu vokal, selain itu berarti konsonan. Nah, di sini ada tanda CV, berarti konsonan vokal. Maksudnya ditulis menjadi 2 begini. Sero, ini kan ada sero mom ya. Kalau yang sero ini berdiri, momnya vokal berdiri. Berarti ada 2 jenis teman-teman di vokal bahasa Korea ini. Ada jenis, yang satu ini vokal berdiri, yang satu ini vokal tidur. Yang berdiri berarti yang begini, yang tidur nih yang begini. Dan kalau konsonan bertemu dengan vokal berdiri jadinya berurutan kayak bahasa Indonesia aja, kiri ke kanan gitu. Sedangkan kalau konsonan bertemu vokal yang tidur itu
jadinya atas bawah ya, berarti konsonannya di atas, vokalnya di bawah karena dia tiduran. Terus nah vokal ditambah vokal berdiri, jadinya tetap berurutan dari kiri ke kanan. Sedangkan vokal tidak bunyi, konsonan tidak bunyi bertemu dengan yang tidur itu jadinya atas bawah masih sama. Nah itu cara yang atas masih sama, berarti 1, 2, 3, 4 itu masih sama, dan ini yang baru. Nah yang baru di sini dijelaskan ada cam berarti konsonan lagi, terus seromom berarti vokal berdiri, terus cam bacim maksudnya konsonan tidur, konsonan akhir bawah. Jadi teman-teman ini, jadi di bahasa Korea itu disusunnya itu per suku kata ya. Kan di sini kalau ada teman-temannya udah tahu cara bacanya, ini 3 huruf. Bab 3 huruf, B A P, bab ya, ada 3 huruf. Nah 3 huruf itu bunyinya menjadi satu suku kata karena bab ya masih suku kata. Nah itu berarti cara penulisannya masih ditumpuk menjadi 3. Jadi begini, C V C dari konsonan, vokal, konsonan. Nah ada juga jenis berikutnya, berarti ada konsonan, vokal, konsonan. Nah kenapa ini ke bawah nggak ke samping begini, kan ini ada konsonan ketemu vokal yang miring ya, kalau yang atas tadi vokal berdiri, vokal yang miring, terus konsonannya di bawahnya lagi. Berarti yang mempengaruhi kenapa ini ditumpuk 3 ke bawah karena vokal pertama atau huruf kedua dari suku kata ini adalah horizontal ya. Dan bentuk terakhir ini dari eng ya. Nah di Korea ini kalau di depan atau yang bulat itu tidak bunyi, karena walaupun itu konsonan tapi tidak bunyi kalau di depan, khusus hanya untuk di depan, soundless. Nah tulisannya di sini ada kata soundless, bentuknya begitu kan. Terus bertemu yang vertikal atau yang berdiri, terus bertemu lagi konsonan yang di bawah. Jadi nulisnya 3, dari kiri ke kanan ke bawah. Sedangkan kalau bertemu vokal yang horizontal, dari atas ke bawah lagi. Ya, itulah di halaman 18 ya. Kita lanjut di halaman 19. Di halaman 19 ini kita dikasih tahu beberapa, udah semua belum ini ya? Kelihatannya belum, akan masih ada lagi. Ada beberapa vokal ya dijelaskan. Kalau yang atas tadi dijelaskan cara nulisnya, ini cara bunyinya, value bunyinya begini. Yang pertama ada i itu dari mulutnya nih hanya begini aja. Terus kita lanjut ke bawah, a biasa, jadi mangap biasa. Terus ya, berarti i sama a, ya gitu. Nah ini o, nah ini yo, nah ini u bulat, o, ini o, ini u gitu kan, lebih dalam yang tidur. Nah terus ada yo, terus yu, terus yu, o, ini o cuman o nya ringan ya, berarti ada 2 o, ada o dalam, ada o ringan. Kita nyebutnya begitu biar lebih gampang. Nah ini ada beberapa, cuman ya antara gabungan aja ini sebenarnya, gabungan dari vokal dasar ini. Di halaman 21 ini ada cara penulisan ya, penulisan berarti begini. Ini video kalau kalian ngerasa ini kecepatan, di skip aja atau di pause dulu gitu ya. Nah penulisan i itu ke bawah, seperti normalnya aja orang-orang. Terus kalau yang ke atas itu salah ya, secara bentuk sih benar, cuman ini kan lagi bahas secara orang Korea nulisnya ya, kalau i ke bawah. Nah kalau nulisnya ke samping, kalau ke kiri enggak, walaupun kidal yang benar itu nulisnya ke kiri, ke kanan maksudnya. Nah ini akan ada angka 1 kecil-kecil begini, terus ada tanda panah. Ini cara nulisnya semua ini. Terus apakah penting? Kan yang penting bentuknya begitu. Enggak, maksudnya kalau ikut cara ini akan lebih gampang ke depannya gitu. Dan mulai di halaman 22 ini cuma ngelancarin aja ya, ngelancarin gimana cara nulisnya. Terus ini masih ada bayang-bayangnya, terus ke sana ini kosong, ditulis aja. Ini juga, ini sampai ke sini. Dan ini di latihan. Kalau kalian udah bisa baca,
coba latihan di file listening itu ada, jangan lupa di download file listening itu di sini nih, ini. Nah yang .key, file .key 1 misal download aja, tambah sini cuma 72 MB ya. Dan kalau kalian udah hafal, maksudnya udah bisa ngerti itu huruf-huruf apa aja, mau silakan diisi. Tapi kalau belum bisa skip. Nah di halaman 24 ini ada vokal lagi ya, vokal 2. Nah kenapa vokal 2? Karena sebenarnya vokal itu udah semua yang di atas, karena ini digabung beberapa digabungin ya. Kalau kalian udah paham ini sebenarnya nggak perlu belajar ulang, cuman ya ini gabungan. Misalnya kalian tahu huruf A ini ditambahin I, coba tuh digabungin jadinya AE. Ini A ya, A sama E, dan ini E. O sama I jadinya E, dan ini yae ya, ini Y, ini wa. O sama A kan wa, terus U sama O, terus U sama I, terus O sama I, O sama AE, U sama E, UE jadinya ya, E sama I ya. Udah semuanya, cara nulisnya begitu ya. Jadi semua ini itu ada di atas tadi, vokal itu udah semua. Jadi ini ada vokal 2, artinya mereka itu diulang ya, maksudnya digabungin. Nah ini. Nah ini semua belajar nulisnya, dan ini juga belajar nulisnya. Ini kalau kalian udah mulai bisa baca, ini aja ikutnya. Nah K, N, D, G ini gini konsonan ya, kita ke konsonan. Tapi karena kita udah bahas vokal, saya rasa videonya udah cukup. Dan kalau mau lihat di bagian konsonan di video kedepannya ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ini kelas bahasa Korea bakal saya pisahin, maksudnya di foldernya saya pisahin biar kalian yang ke channel SGN cuma mau belajar bahasa Korea itu bisa langsung klik foldernya, nggak harus kalian nonton yang lainnya ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.